Ya mungkin belum Belum ada penontonnya, ya. Belum ada yang nonton. deg-degan gue. Hai. Aduh. Begini Prof. Iya. Oh bukan. Nggak, itu pemberitahuan Instagram. Iya jadi belum ntar kalau ada ini ya. Itu ini. Tunggu aja kita. Tunggu dulu yang banyak. Profnya mau diundang apa nih? Pas orang-orang udah masuk. Jadi kayak kita ngeliat dulu nih berapa apa orang-orangnya udah pada masuk apa belum. Terus nanti kita sambut dulu nih. Oke, terima kasih yang udah datang. Oke. Nah, baru nanti kita kenalin siapa nih bintang tamu hari ini kan gitu kan. Iya, Namanya. benar. Tektok. Wih. Wih. Halo Kak Indi. Assalamualaikum. Makasih jadi the first audience hari ini. Yes. Yes. The first audience. Share hatur nuhun. Wah, halo. Halo. Kak Indra Kurniawan. Selamat datang. Selamat datang. Jadi hari ini kita ada podcast Inspirational Talks. Betul sekali. Hostnya ada saya, Kang Ruli dan juga Ada Kang Fahmi. Oke, nanti kita Iya. mau ngapain aja sih, Mas? Kita tuh kadang mau ngobrol-ngobrol sih sama orang Ngobrol nomor sama satu. siapa? Orang nomor 1 di UAI. Oke, wah, Prof Asep wow, Saifuddin. mantep banget gila. Tapi Ini mungkin- pasti bakal menjadi suatu topik hangat banget ya. Apalagi kita nanti ngobrolinnya nggak sekedar yang ngobrol yang ngobrol-ngobrol ya permukaan-permukaannya aja gitu. Iya, Kita betul, bakal betul. mengulik. Dan juga bagaimana sih perjalanan beliau jadi orang nomor 1 di UAI. Oke, Itu bener kan banget. bagi kita yang muda-muda nih, itu kan Yoi. biasanya inspirasi banget. Gila. Jadi, Oke, Ya. mantap. Mungkin mau kita tunggu dulu ya sebentar ya. Oke, udah ada Tunggu 3 saya. nih. Tunggu ya sekitar 2 menitan, 3 menit. Oke, kita tunggu dulu. Coba ya, tolong saut dong yang penontonnya dari mana aja nih? Kira-kira. Halo, Kak Taufik. Ya, lo yang baru join, silahkan. Halo, Kak Mita Rangkuti. Pada dari mana nih teman-teman nih? Ya dari mana nih? Iya, Kalau ngedengerin. bisa ketik mah enak nih kita bacain gitu. Atau kalau mau Betul, gift betul. juga boleh. Gift apa nih, Mas? Maksudnya gift Kak- ini, gift apa? Ini apa kayak pahala gitu. Oh ada Dewi Jo tuh. Oh, oke. Dewi Jo. Halo, Ibu Dewi Jo. Gitu jadinya. Apa namanya? Kalau apa? Dari Karawang. woi, Bang. Karawang. Karawang. Alhamdulillah. Jawa Barat. Wah, lumayan ya, Jadi jauh ya. alhamdulillah suara Tajir udah sampai Karawang ya. Alhamdulillah sih. pengikut kita juga sudah sampai Karawang. Dan ada Bu Niken Dan loh. Wah, halo ada- Ibu Niken. Ada Ibu Niken Parwati, dosen Baik. sekaligus direktur bisnis Oke. bisnis inovasi dan Sistem inkubasi UI. atau biasa disebut BC. Dirbisi ya. Dan kita di sini dari Tajir Inkubator Bisnis. Ya. Ya, jadi ini salah satu nama inkubator bisnis di UAI gitu ya, Tajir Ya. namanya. Halo, Ibu. Ibu. Dan kita juga Tajir ini ada produknya nggak sih, Mas? Produknya sih ada ya. Jadi kita inkubator tuh bagi mahasiswa-mahasiswa atau mungkin umum juga kita suka menyediakan gitu. Betul sekali. Yang mau mengakses permodalan kah, Betul. mau training bisnis kah, Betul. coaching tentang bisnis atau mau latihan-latihan serba bisnis yang Oke. pemula masih bingung bisa. Betul. Cuman kita juga ada marketplace Betul. namanya Tajir Store. Tajir Gitu. Store. Dan itu insya Allah 100% halal. Berkah. Insya Allah pasti berkah. Pasti berkah. Gitu. Bagi kalian yang udah pada jualan silahkan menghubungi kami berdua melalui DM saja. Gitu. Mungkin sudah bisa diundang. untuk Kayaknya bintang kita tamu. langsung undang aja berhubung udah jam 4 nih teman-teman. Iya. Ya, teman-teman pasti nggak mau nunggu lama-lama lagi kali Iya, ya. betul, Kita betul. undang aja langsung. Langsung saja kita undang Prof Asep Saifuddin Baik, MSc ya selaku dicari dulu, Mas. selaku Rektor dari UAI. Universitas Al-Azhar Indonesia dan juga guru besar di Institut Pertanian Bogor. Betul. Nah, kita tunggu dulu ya. Kita sedang menunggu Prof. Tapi Asep. Prof Asep Kang Fahmi Ya, Kang orangnya Ruli. selain printer bisnis, Tuh. pinter akademik pastinya kan, guru besar juga, rektor Oh. juga. Beliau suka musik. Wah, memang Orangnya seni banget. orangnya seni banget. Nanti mungkin kita bahas nih di sini. Pas lagi acara-acara wisuda juga beliau Gemar nyanyi ya. gemar biasanya, menyanyi di iya, sana biasanya. dan beliau juga bisa ini loh, Kang, bisa bermain alat musik saksofon. Saksofon Nah, ya. menarik banget kan. Main. Kita selain menjadi rektor, pasti kan tentunya sibuk gitu ya teman-teman. Nah, Iya. kira-kira gimana sih cara Prof. Asep ini
membagi-bagi waktunya gitu ya, yang super sibuk itu Iya. untuk bisa belajar-belajar hal-hal yang lain. Keterampilan internasionalnya bagus, kemudian public communication-nya juga bagus, dan menjadi rektor serta guru besar di IPB. Nah, kita tunggu dulu ya. Masih menunggu Ya, Prof. masih Asep. waiting for. Oke, Coba dicoba lagi. kita coba lagi. Sepertinya ada kendala dari Prof. Asepnya. Jadi gimana nih, Kang? Wah, Gimana, Kang? Prof. Asep join. Nah, iya. Oke. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Enggak lah. Asep. Apa kabar, Sorry, Prof? Prof. Asep. Alhamdulillah udah kelihatan saya. Gambarnya Alhamdulillah. Suara kita jelas nggak, Prof? Di sana? jelas, jelas, jelas. Ya, Oke. Alhamdulillah. ya. Ini sehat-sehat ya, Gimana? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Ya. Gimana Mas Fahmi, gimana Pak nih, Ruli? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pangestu, kita Pak. berdua baik. Saya. Lagi di Mohon. mana, Prof. Asep? Di rumah ini kan work from home. Tadi kan ada seminar internal itu dengan jadi di rumah aja nih. Jadi ya di ruang kerja nih. Oh, gitu. Gitu. Di rumah pun Ya. ada ruang kerjanya sendiri, Pak. Ya. Jadi kalau Mau gak mau karena udah ada work from home jadi rumah di set up aja untuk Zoom. bisa apa aja. Iya. Tapi sederhana di belakangnya aja kasih warna hijau. Kayak gitu tuh warna hijau udah. Wih, mantap, Prof. Wow, mantap banget. Tapi ini ini aja di jendela aja sekarang deket jendela. Oh, Oke, gitu. siap, Prof. Iya. Prof, Gimana Dari Rul? Bogor, Silakan. Ya? Gimana? dari Bogor bener? Bogor ya. Lagi di Bogor. Aman ya, Pak? Bogor ya, Pak? Alhamdulillah lah. Jadi pada disiplin Ya. sekarang. Saya tadi Oke, sempat keluar alhamdulillah. sebentar. Oh semua udah bermasker ya. Iya. Tapi betul. di Botani Square udah mulai rame gitu ya. Beda dengan dua bulan yang lalu sepi sekali gitu. Sekarang udah rame lah. Alhamdulillah. Mungkin untuk Gitu. tingkat kesadaran masyarakat juga sudah mulai tinggi kali ya. Iya, betul, betul. Ya, Lama-lama betul. makin naik gitu. Jadi ya Iya. alhamdulillah. Iya. Dan timbul kesadaran Betul. dari kita masing-masing. Karena karena mulai paham lah bagaimana perilaku virus itu ya. Ya, Gitu. Kalau tadinya dulunya awalnya kan nggak tahu, kaget gitu. Tapi Iya. sekarang udah mulai paham virusnya gimana gitu. Tapi tetap aja imun sistem lah jangan lupa. Betul. Gitu. Penting Itu itu yang ya. Kunci nomor itu. satu. Kunci. Kalau Iya. kesehatan kita menurun, imunitas kita menurun, otomatis kan Iya. ngaruh nih ke aktivitas-aktivitas Betul. kita juga gitu ya. Iya. Oke. Kebetulan Ya, juga juga. tadi kan ada ahli virologi dari UNER ngasih Ya. materi di Al-Azhar. Wih. Yaitu jadi virusnya COVID-19 ini agak alot gitu. Cuman sebenarnya daya mematikan itu kalau tidak komorbid itu tidak terlalu berat. Cuman lama. Kayak kena influenza 14 hari, bayangin aja. Ya lama. Pegel-pegelnya lama itu. Ya amit-amit lah. Betul. Semoga semua sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Amin, Prof. Amin. Ya. Semoga teman-teman yang lagi nonton juga sehat-sehat ya. Oh, ya. Amin. Semua yang lihat, yang lihat join, ada yang juga belum sempat join. Iya. Ya. Sehat-sehat semua lah. Sehat-sehat semua. Amin. Amin, Insya Allah, amin. Prof. Mudah-mudahan ya, Prof. Iya. Oke deh. Amin. Kita semoga berdoa juga supaya COVID-19 ini cepat melandai di Indonesia dan cepat berlalu di tahun yang akan datang gitu ya, Prof. Iya. Amin. Sehingga Iya. kuliah paling tidak campuran memang. Kuliah ke depan tuh akan campuran. Pakai blended lah. Nggak, Iya. saya nggak akan kembali ke 100% offline, nggak. Karena udah kebutuhan sekarang ini, digital learning ini sudah menjadi kebutuhan. Bukan gara-gara general COVID, bukan. Iya. Tapi dengan trennya udah begitu sekarang gitu, Mas Fahmi Iya. sama Ruli. Ya, Ya. gitu. Mm-mm. Iya. Terus gimana Ya, nih, ngobrol apa nih kita? Jadi betul. Jadi untuk hari ini sendiri kami kan
pengen Hmm. ngobrol-ngobrol aja nih Prof, tapi Ya. agak santai nggak apa-apa ya Prof ya. Pak, tenang aja. Sore-sore Saya senja, juga belum pakai ada baju kopi ini. gitu ya, kayak Tuh, zaman sekarang. Relax aja, relax, relax. Ya. relax aja ya Prof ya. Hmm. Tapi Ya, kalau ya. mau sedikit bobodoran juga nggak apa-apa ya Prof ya. Bobodoran. Mana Iya, aja, saya senang juga apa agak relax, santai. ngebodor ya. Nggak bodor Saya ya kan Pak. kebetulan Saya dulu ibu saya itu ustazah dulu tuh. Dari mulai assalamualaikum sampai waalaikumsalam isinya ketawa aja tuh orang-orang. Iya, Jadi saya punya ya Kang Ruli. gen bodor lah, tapi ya tapi memang tidak sehebat ibu saya bodornya. iya. Hmm. Tapi memang begitu Kang Fahmi, kalau orang Sunda identik itu biasanya pasti selipin bercanda ya Prof ya. Ya, ciri-ciri Humoris. Memang cirinya Sunda itu seperti kabayan gitu ya. Kabayan betul. Bodor tapi ada isinya gitu ya. Iya. Ada lah isinya tapi bodor gitu. Ya bodor tuh ngelawak kan gitu. Iya. Ya Betul. kayak begitu. Ya tetap ya intinya sih kita tetap harus ada solusi gitu ya. Iya, etika dan kesopanan masih dijaga ya Prof ya. Ya. Betul ya. Kita tetap mengedepankan etika. Oke, Ya, mungkin kita langsung langsung- ini kali ya, teman-teman kan penasaran nih dari posternya yang udah kita buat, kita kasih teaser juga inspirational talk show bersama Prof Asep juga. Nah, kita mau ngomongin apa aja sih? Jadi kita mau ngomongin seputar gimana riwayat dari hidupnya Prof Asep dari kecil sampai menjadi sampai sekarang. ya sampai Bisa jadi sekarang nomor gitu ya. satu Di UAI. Nah, rekor besar di IPB. betul. Rekor besar, maaf. Ya. Mungkin bisa diceritakan Prof? Saya memang saya dari kecil itu sebenarnya ya kalau mau jujur saya tuh sebenarnya dulu takut sekolah sebenarnya. Jadi waktu oleh kakak saya itu diminta saya sekolah TK, saya tuh tidak mau gitu, tidak mau. Mengapa? Karena awalnya saya sekolah kenapa ya? Kok ada aturan-aturan gitu ya? Suruh nyanyi sendiri aja lah, nggak usah pakai disuruh-suruh gitu. Suruh ini akhirnya bilang ke kakak, kata bapak saya mungkin masih kecil 5 tahun ya, udah 6 tahun nanti 6 tahun juga saya nggak masuk. Kemudian nanti aja langsung SD lah. Itu saya tanya juga untuk apa sih sekolah? Kamu supaya bisa baca tulis. Saya belajar sendiri baca tulis itu. Kakak saya baca koran itu, saya bisa baca koran kelas umur 5 tahun. Terbalik tuh buku kakak saya itu baca koran pikiran rakyat. Saya baca dari baliknya. Saya bilang pikiran rakyat. Loh, kamu bisa baca terbalik? Iya kan bisa belajar gitu. Tapi usia 8 tahun saya nggak ada teman. Gimana ya? Ke tetangga nggak ada. Kemana? Pada sekolah. Akhirnya saya minta. Udahlah saya sekolah aja. Sekolah. Akhirnya usia 8 tahun sekolah. Tapi usia 8 tahun masuk. Tapi kelas 5 SD saya ikut ujian. Gitu. Jadi saya sama lagi gitu ya. Artinya seperti orang masuk 7 tahun. Nah, waktu SD pun saya sempat dagang roti itu, Mas Ruli, Mas Fahmi. Jadi saya itu kan bapak saya lahir tuh di Garut itu, kulturnya NU, Muhammadiyah ya gitu. Dan di sekitarnya di toko, kebetulan bapak saya itu punya toko. Jadi bapak saya itu entrepreneur, ahli menjahit, tapi menjahitnya dikumpulin lah. Adik-adiknya sama tetangganya diajarin menjahit sama bapak saya itu. Kalau ibu saya jualan jahitannya ya celana, baju, dibawalah ke seluruh pasar di Garut. Di kecamatan Garut ya, ada 6 kecamatan. Iya, jadi pengaruh keluarga terhadap pribadi saya jadi ada unsur entrepreneur juga ada gitu. Jadi saya secara genetik ibu bapak tentunya tetapi secara lingkungan, memang lingkungan saya itu di pinggir kiri kanan itu toko gitu. Teman-teman itu orang Tionghoa, ya orang Pakistan, orang Arab gitu. Itu hanya orang Sunda gitu ya. Tapi ya orang Sundanya itu bisa dihitung jari. Jadi bapak saya, saya juga ini teman sama teman-teman
ya orang Tionghoa, orang Pakistan. Jadi biasa aja Nah, gitu ya. Terus jadi ya dari kecil, jadi saya minta ini, Pak. Saya bilang, Pak, saya ingin belajar dagang. Ya mangga aja dagang sana gitu. Terinspirasi apa Teh? Dimodalin. Itu Iya, umur jadi, berapa Pak kalau boleh tahu? aduh, saya kelas 3 SD, 9-10 Oh, Oh, tahun masih lah. SD loh Kang. tiga Pas SD. lagi kelas Mm-mm. 3 SD ngapain ya Kang Merli? Saya masih baca Ya, komik. jadi, Masih baca kok. wah, Kamu ngapain? komik juga Waduh, saya baca. masih minta cincin Yo, ke emak. Iya, Prof. komik juga saya baca baca Kopingho dulu. Itu Oh, bagus, gitu. banyak sekali itu apa filosofinya. Nah, kembali ke dagang roti gitu ya. Dagang roti itu saya udah mulai nganalisis tuh. Jadi dagang roti di Iya. mana? Di depan bioskop kalau mereka bubaran gitu. Kan dulu ada jam 10 tuh ada matini. Matini itu jam 10 pagi. Bubarnya Iya. jam 12. Ya pasti lapar kan? Iya, Pasti pasti. lapar jam 12 itu. Saya dagang roti di situ. Ya bubaran mereka beli roti gitu ya. Weh, peluangnya di Ya situ ya, cuman Prof. ya iya jadi saya Jadi wah jadi peluang bapak gitu saya kan ya hasil. cu- cuman yang waktu itu di pinggir saya tuh jualannya tahu nggak zaman dulu ada kocokan. Kocokan itu seperti lotre gitu. Oh iya, Kocokan Oh, itu yang di jadi kalau satu nggak sana bisa sering. keluar angka 100 ya. Di 100 tuh Ya, ada betul. roti, ada rotinya 100. Boleh gitu. Angka keluar 50, di situ ada permen loli, dapat. Itu lama-lama nggak boleh tuh. Sama polisi tuh dikejar-kejar. Nah, dirazia, Prof. saya kan pikir saya orang kok dagang di situ ikut lari dikejar-kejar juga saya padahal saya dagang roti gitu. Ya anyway, Iya, jadi iya. bapak saya akhirnya gimana kamu lari-lari? Wah, dagang tuh ternyata dikejar-kejar polisi ya, Pak. Ah, masa? Itu lihat. Oh, itu yang kocokan kali. Iya, ya kan kamu bukan. Ya nggak saya ditangkap juga, diambilin kan itunya. Oh, Apa tangguh apa namanya kayak kios kecil apa yang di saya simpen di ini kayak dagang rokok gitu. iya, Akhirnya iya. ya udahlah. Makanya kata bapak saya itu sekolah dulu lah, kamu sekolah kan, sekolah. Nah tapi Tapi, karena mungkin saya dulu dagang melulu, ya dagang, belajarnya kurang tuh, sehingga apa, kan ilmu berhitung waktu kelas 4 SD, ilmu berhitung saya di rapot tuh merah, 5 oh, 5 ilmu oh, sempat merah berhitung juga, saya Prof. itu. Kelas 5 4 SD itu 5 tapi saya juga kenapa ya 5 gurunya nggak bisa nerangin gurunya ya Oh, nyalahin guru gampang tapi orang lain juga tuh iya benar, Prof. tapi akhirnya saya mikir gimana ya kok bisa akhirnya saya belajar kelas 5 saya udah mulai dipuji-puji mau kamu udah ikut ujian lah tuh saya tuh SD kelas 5 ikut ujian masuk SMP terbaik di Garut sendirian tuh dari Oh, dari SD saya itu. Yang lainnya kan SD hebat-hebat itu. Saya jadi, waduh, orang pinter semua ada di sini gitu. Jadi karena terinspirasi orang-orang pinter, maka saya belajar terus. Nah, iya. bahasa Inggris saya dulu kan bahasa Inggris Sunda. Nah, Sunda. boro, jadi Where are you going gitu, Prof? boro-boro bisa bahasa Inggris cuman, wah, kalau kalau saya nggak bisa bahaya nih. Akhirnya saya belajar bahasa Inggris dari mana coba? Dari ABC, Australian Broadcasting Commission. Itu setiap pagi jam setengah 6, itu setengah 6 sampai jam 6 itu ada namanya English for You. English for You. Nah, English for You itu ya itu communication English gitu, conversation gitu ya. Ya, Akhirnya conversation. lumayan bahasa Inggris saya. Guru bahasa Inggris saya bilang, "Kamu pinter ya." Lumayan, Pak. Daripada nggak bisa kan saya ditanya sama dia, "Dari mana kamu?" Saya bilang saya setel English for you, apa ABC setiap setengah 6 gitu. Iya. Satu pihak matematik. Dulu namanya kan aljabar, ilmu ukur, ilmu Oh ya, aljabar dulu namanya. Aljabar. ya nggak ada matematika lah dulu. Itu Iya. bagus-bagus tuh, Ro. Mi. Oh, gitu. Saya dapat nggak pernah kurang dari 9 tuh. Oh, ya, Ya, Masya Allah, Prof. walaupun kelas 4 SD angka berhitung itu 5, SMP nggak pernah kurang dari 9. Wih, Gitu. Wow.
Tapi saya udah nggak pernah dagang lagi. Ya, saya nggak pernah dagang lagi sama bapak saya. Ya udahlah, sekolah kan. Alhamdulillah lah. SMP lulus tuh juara pertama itu, loh. Wow. Juara pertama saya juga kaget. Saya kok begini aja bisa juara pertama, ini anak lainnya kemana? Prof tuh kayak nggak nyangka gitu ya, Prof, SMP pas lu. udah ada hasilnya tuh, wih, Saya nggak terbaik. nyangka, biasa aja. Saya kan doing as it is aja, loh. Jadi saya kerja aja, belajar sama teman-teman. Orang-orang pintar saya ajak diskusi, bro. Ya, Oke. yang jago sejarah, saya ajak diskusi sejarah. Yang jago, ya mereka nanya ilmu ukur sama saya terangkan. Nah, itu penting. Kalau ingin pintar, harus bisa nerangkan sama orang lain. Karena kalau kita nerangkan itu ya, lebih ngerti gitu. Ya, sampai akhirnya alhamdulillah masuk SMA. SMA kelas 1, itu ada lomba menulis di, waktu IPB itu. Lomba menulis IPB, saya juara ketiga. Juara ketiga. Yang pertama itu ya sempat saya ke Bogor akhirnya. Di Bogor, karena juara ketiga tuh diundang oleh Senat Mahasiswa Fakultas Kehutanan. Juara 1, 2, 3 itu diundang. Saya juara ketiga se-Jawa Barat, tapi bukan se-Indonesia, se-Jawa Barat. Yang pertama tuh dari SMA 3 Bandung. Yang pertama itu. Yang kedua tuh dari SMA 1 Sumedang. Yang kedua tuh dari SMA 1 Sumedang. Yang ketiga tuh Asep Saifuddin, bro. Dari SMA Negeri Garut. Akhirnya dikenal lah di IPB itu. Jadi, Prof, kalau dari SMA-nya dari mana, Prof? Di Bogor apa di Garut, Prof? SMA 1 Garut. Garut. Dulu cuma SMA negeri itu cuma satu-satunya. Oh, pernah tuh kamu ke SMA Garut tuh. Ya. SMA 8. Pernah ke SMA. Oh, bukan. Enggak, SMA negeri 1 itu cuma satu-satunya zaman SMA dulu. Negeri 1. Sekarang udah 27. Iya, Yang pernah saya pernah lihat fotonya itu. Tim promosi UAI itu pernah ke SMA Garut. Pernah. SMA negeri 1 tapi yang saya itu. Iya, saya ikut, Kang. Saya pernah lihat fotonya dulu Pak Yasmi. Waktu itu Pak Yasmi. Ya, intinya sih SMA itu juara kedua terbersih di Jawa Barat. SMA itu. Sekarang ini bersih sekali. Memang bagus. Jadi pohon-pohonan, terus di tengahnya ada rumput, terus ada selokannya itu ada biopori. Jadi selokan itu dibikin lubang-lubang biopori. Bagus sekali itu. Itu SMA saya turun, Mi. Jadi saya masuk IPB itu sebenarnya begini. Dulu kacamata saya itu minus 4. Minus 4. Ya, jadi saya tuh tebal kacamata. Zaman dulu kan nggak ada dikecil-kecilin. Jadi tebal sekali mata saya. Terus saya bilang ke Bapak Ibu, Pak, kalau minus 4 begini, udah aja lah saya ke IPB biar lihat hijau-hijau gitu ya. Tapi saya termasuk pengagum. Bogor zaman dulu kan hijau. Ya, hijau pertanian kan gitu. Tapi di Bogor saya terpengagum Prof. Andi Hakim Nasution. Itu adalah inspirator dan membangun statistika di Indonesia itu. Saya sangat mengagumi beliau karena beliau itu semenjak saya di SMA tulisannya itu yang zaman dulu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada medsos toh. Dulu itu yang namanya Kompas, Pikiran Rakyat, media Sinar Harapan gitu ya, Abadi sama si Kuncung. Kuncung tuh untuk anak-anak SMA ke bawah. Itu Prof. Andi tulis terus. Di media saya baca. Wah, ini hebat nih guru besar ini. Terus saya ingin jadi muridnya. Gitu loh, Mi. Saya ingin jadi muridnya beliau gitu. Jadi saya di SMA kelas 3 saya udah memutuskan saya ingin jadi muridnya Profesor Andi Hakim Nasution. Akhirnya diterima di IPB tanpa melalui ujian saringan masuk. Nggak pakai testing gitu. Jadi ya karena tadi karena undangan yang tadi juara 3 itu. Sampai juara 10 diundang, Tapi yang akhirnya masuk dari teman itu juara 1 sampai 6 ikut.
yang lainnya ke ITB, yang lainnya ke ITB. Tapi saya pilih IPB terus, ya, Bogor lah ya. Nah, itu kan pilihan masing-masing, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu saya hanya ingin jadi muridnya Prof. Adi Hakim Nasution. Jadi statistik akhirnya, gitu, Rul. Oh iya, Bro. Saya jadi Wah. statistik, gitu. Ini Ya, sebuah hal yang kontradiksial juga ya. Pas lagi kecil kan Prof. Asep tadi nggak suka hitung-hitungan dan Iya, sebagainya. bener. Nilainya Malah sampai Ya, merah dulu ya kan? merah, Iya. nggak Dan suka, sekarang nggak malah merah. jadi Itu pengaruh guru juga. Memang perlu guru itu harus pinter, harus inovatif mengajar itu. Mungkin saya terpengaruh ini begini kok makin sulit kok. Yang mudah jadi sulit. Kenapa ya? Kalau saya beli kacang goreng 10 rupiah, kemudian uangnya saya 20 rupiah, kan kembalinya 10 rupiah. Jadi dibelit-belit, berbelit-belit. Akhirnya saya nggak bisa ngejawab itu. Oh, kacang goreng gitu. Oh, akhirnya ini saya dapat 5 lah akhirnya nggak. Jadi saya mohon pada guru-guru ya, kalau ada yang nonton di sini, harus inovatif mengajar itu. Bagaimana anak-anak itu semangat, ingin tahu aja, jangan dinilai nilai-nilai, jangan. Tertarik gitu. Wah, ini menarik gitu. Jadi jangan ada beban gitu. Iya. Itu. Jadi, Nah, setelah saya di IPB tuh, Rul, IPB, nah, dibimbinglah saya sama Prof. Andi Hakim Nasution, guru besar statistika pertama di Indonesia kan itu. Dan saya mimpinya memang ingin dibimbing oleh beliau. Dan betul terjadi. Jadi Pak Andi Hakim tuh manggil, udah kamu bimbingan saya. Aduh, senangnya luar biasa karena itu langka yang pertama. Tapi ya harus banyak baca, harus banyak, ya harus teori kuat karena Pak Andi ya kasih buku ini, textbook bahasa Inggris, harus pelajari. Ya, tapi alhamdulillah. Nah, ketika lulus sudah beres nih, Pak Andi Hakim tuh kan jadi rektor IPB. Saya lulus tahun 80 nih. Tahun 80 oleh Pak Andi itu ditanya, Asep, kamu udah lulus sekarang, katanya. Mau jadi apa nanti? Saya jawabannya kayaknya membuat beliau sangat terkesan. Jawaban saya begini, Pak Andi, dimanapun saya bekerja, yang penting saya jadi dosen. Itu jawaban saya. Itu Pak Andi bilang, kalau kamu mau jadi dosen, jangan dimanapun, di IPB aja, katanya gitu. Alhamdulillah, saya di IPB akhirnya jadi dosen di IPB. Itu. Berarti Prof emang sudah ini ya, Prof sudah mencita-citakan jadi dosen ini ya sebelumnya, Prof? Iya, saya memang ingin jadi guru, ingin jadi ya dosen, guru itulah. Jadinya waktu itu memang saya bilang, dimanapun saya bekerja, saya jadi dosen. Bisa di Kendari, tapi jadi dosen di Universitas Kendari, Halu Oleo, atau di Purwokerto, jadi dosen di Universitas waktu itu Jenderal Sudirman, gitu. Atau di mana aja lah saya bilang. Ya udah kalau gitu di IPB aja. Nah, saya di IPB akhirnya tuh. Ya alhamdulillah lah saya jadi dosen IPB. Kemudian alhamdulillah kan tadi motivasi yang awal gitu ya, Prof. Karena yang Prof maksudkan tadi guru-guru pas lagi SD gitu kan mengajarnya kurang enak. Mungkin dari situ kali ya, Prof. Untuk apa namanya memotivasi diri hilang supaya nih, guru yang bisa membuat anak-anak tertarik dan senang dengan pelajarannya, kayak gitu kali ya, Pak. Ya, betul. Jadi guru itu nggak boleh instruktif. Guru itu lebih partisipatif. Apalagi sekarang ya, sekarang ini kan harus sudah mulai kan anak-anak juga dapat mungkin dari YouTube kan, ada dari media sosial nanti. Jadi jangan sampai terlalu otoriter guru itu. Jadi harus diskusi bawaannya, semacam motivator kan gitu. Jadi saya kasih dengar, saya ingat oleh almarhum Prof. Andi Hakim Nasution itu pernah bilang begini, good teacher teach, great teacher motivate. Itu. Jadi kalau guru yang baik itu mengajar, tapi guru yang great, yang luar biasa itu memotivasi. Itu. Jadi di dalam mengajarnya itu ada unsur memotivasinya gitu. Nah, saya kena kan nilainya 5, bayangin di raport.
Hmm. Ya, tapi alhamdulillah lah itu kan bagian dari sejarah lah, menarik, menarik. Jadi kan pengalaman Karena aja lagi bahwa dalam betul. Jadi kan orang itu nggak linear kan, naik Iya. turun kan. Dan Iya, juga yang namanya sukses, orang-orang sukses itu udah pasti pernah gagal. pasti itu Prof. Orang-orang yang ya siapapun sekelas sekelas Bill Gates itu udah pernah Iya, gagal. Sekelas Steve Jobs, ya orang-orang sukses tapi pernah gagal. Penemu yang hebat itu yang namanya Thomas Alva Edison itu berhasilnya tuh katanya setelah 1.000 kali mencoba. Ya. eksperimen ya Prof ya. Gagal. Eksperimen sampai 1.000 kali gagal, Terus, tapi dia terusin, terusin. Nah, jadi yang penting adalah persistensi. betul. Iya, Jadi betul. persisten gitu ya. Dan kalau gagal sekali langsung langsung mutung, ya, langsung ngeluh, ya itu nggak Iya, sukses. Kalau betul, sukses betul, itu betul. nggak pernah mengeluh dan nggak, ya gagal tuh bagian dari pelajaran. Nah, bagi para mahasiswa nih yang masih mahasiswa ya, jadikanlah di perguruan tinggi itu atau di SMA itu sebagai ajang pembelajaran. Ya, indikatornya kalau indikator suksesnya di mahasiswa ya katakan IPK gitu ya. Tapi kadang-kadang kita misalnya kita mengambil mata kuliah A, kadang-kadang nilai ujiannya jelek. Nggak apa-apa, belajar lagi sampai akhirnya indeks prestasinya ya di atas 3,5 itu sukses Makin tuh. baik gitu ya. Iya. Itu. Jadi Iya, sukses tuh tidak berarti langsung kaya, enggak. betul. Nah, di kampus tuh sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah untuk memahami proses pembelajaran yang tidak hanya knowledge. Yang kedua adalah memahami pentingnya kompetensi knowledge gitu. Karena tentunya kita harus tahu apa yang dibutuhkan ke masa ini dan masa depan. Bidang apa yang harus kita pelajari gitu ya. Harus punya objektifnya gitu. Nah, Iya. tapi yang pertama itu penting bahwa kita punya teman gitu ya, punya diskusi, kemudian ya, relasi, network, kemudian pernah gagal, ya itu boleh nggak apa-apa gitu. Tapi jangan lupa itu bahwa kita ini lagi mengarah ke suatu titik gitu loh. Oke, Itu. Prof, Jadi mau intinya minta begitu. itunya Prof, mau minta apa? Mungkin semangat dan motivasi kali ya Nah, bagi boleh penonton banget. atau mungkin bagi kita Bagi juga atau bagi kita-kita mahasiswa juga yang terutama. era-era yang Ya. generasi-generasi Iya. sekarang yang sekarang kan sedang mengalami kita semua masa pandemi dan sebagainya. Nah, kan belajar otomatis berubah caranya gitu ya, Prof. Ya, Nah, mungkin boleh dikasih Ya. tahu. dikasih tips-tipsnya gitu Prof. Misalkan kan orang kalau Iya, sudah ya. memiliki visi gitu kan di tengah jalan suka goyang itu. Nah, iya betul Cara kan. mempertahankannya gimana tuh Prof? Kalau Oke. kita Persistensi. Nah, ya gini, persistensi dan juga ya, bagaimana to be persistent ya. Kita kan Iya. keadaan pandemi ini kan sesuatu yang memang sudah ada kan gitu. Kita tidak bolehlah mengeluh ya. Kita berdoa bagaimana dan berdoa agar pandemi segera selesai itu adalah sesuatu ya wajib lah. Tapi jangan sampai stres, jangan sampai kita menolak keadaan. Jadi yang pertama adalah acceptance, menerima keadaan. Ya, itu pertama. Jadi kita kalau harus ingin maju, kita harus acceptance our being, keadaan kita sendiri bagaimana gitu. Jadi kita harus terima apa adanya ya, dengan kondisi luar ataupun kondisi dalam kita terima ya. Saya lupa tadi menyampaikan, bapak saya itu nggak punya kaki gitu ya. Dan bapak saya itu tidak sekolah. Nggak sekolah 1 tahun pun, nggak pernah 1 hari pun. Tapi dia bisa belajar bahasa Arab dari anak-anaknya, bahasa Cina dari tetangganya. Jadi Indonesia, Sunda, Arab, dan Cina, bapak saya itu. Itu tidak sekolah. Dan nggak punya kaki. Ditembak. Zaman Belanda datang lagi tahun 49 kan Belanda datang lagi. Iya. Bapak saya itu dianggap sebagai pejuang, tembak, kena kakinya. Patah kakinya. Nggak mengeluh. Malah beliau karena kakinya patah, dia nerima keadaan ini, dia belajar bagaimana menjahit yang baik. Bagaimana menjahit yang baik, dia kader tetangganya, ya, sama adik-adiknya, sama paman-paman dikumpulin sama dia.
sama bapak saya tuh, cara menjahit yang baik begini, begini, sampai punya koperasi gitu ya. Nah itu karena apa? Karena menerima keadaan. Tapi to be kreatif, jadi namanya saya sebutnya creative acceptance gitu. Itu yang pertama. Itu yang kedua, dalam keadaan sekarang dan juga kapanpun. Yang kedua itu kita ini di dalam kehidupan ini harus enjoy, ya. Setelah kita menerima apa adanya, kita tuh enjoy mengerjakan apapun. Ya mungkin sebagai mahasiswa kan ada PR, misalnya dari guru atau dosen ya, ada UTS. Jangan menolak, itu langsung enjoy aja. Tapi enjoy tuh bukan berarti enjoy aja lah, nggak perlu belajar, bukan. Menerima Anda statusnya sebagai mahasiswa, ya, menerima sebagai status mahasiswa, kemudian Anda enjoy mengerjakan. Ada PR-nya. Kalau saya sih menyarankan do more than they expect, gitu. Kerjakanlah lebih dari yang diharapkan. Kalau guru mengharapkan ABC, kita ABCDEE FGH gitu. Jadi termasuk dalam bekerja juga. Kalau misalnya gaji, misalnya kita do more than the salary gitu. Kalau gajinya Rp1, kerjanya bisa sampai setara dengan Rp5. Gitu. Artinya lebih gitu. Jadi jangan sampai bekerja kemudian bos saya mengharapkan itu ya segitu aja. Jangan. Dilebihin gitu. Karena kita acceptance, karena kita enjoy, maka apa yang kita kerjakan tuh lebihin. Karena dilebihin, maka lama-lama orang juga, wah ini hebat nih. Jadi artinya, walaupun tentunya kita jangan ambisi dalam arti negatif ya. Wah karena ini, jangan, jalan aja. Itu yang namanya acceptance and enjoyment. Kemudian yang ketiga itu, ikutin semuanya itu. Kalau dari ekspektasi orang lain gitu ya, Prof? Ya betul. Berikanlah sesuatu yang lebih dari ekspektasi rata-rata orang lain. Ya, kalau misalnya Fahmi sama Ruli udah bekerja gitu, kalau bos itu menyarankan kerjakan A, Anda bisa A, B gitu. Lebih lah dari kualitinya lebih, penampilannya lebih, jumlahnya juga lebih gitu. Artinya karena enjoy tidak lelah gitu. Tentunya kan kita tahu lah batasnya. Jangan ambisi, jangan karena ingin lebih maka ingin dipuji, itu bukan. Kalau itu ingin dipuji itu namanya egois sebenarnya. Karena saya ingin dipuji, begitu si dosennya tidak memuji nanti Anda kecewa. Jangan ingin dipuji, jalan aja. Do more than their expectation. Jadi ya tenang gitu. Jadi nanti keluarlah suatu penghargaan dari dosen atau dari bos nih. Oh ini lebih nih gitu ya. Kan enak tuh. Hasilnya yang harapannya hanya ABC, sekarang ABCD gitu. Ya itu udah lebih gitu. Sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang ketiga itu adalah antusiasme. Mengerjakan tuh antusias. Antusias itu kalau enjoyment, pada saat ini kita melakukan dengan enjoy, dan antusiasme itu dengan goal, adanya suatu goal, objektif, adanya sesuatu yang kita inginkan, gitu. Goalnya apa? Harapannya itu apa, gitu. Nah, jadi, tapi kalau ditanyakan apakah ketiga-tiganya? Iya, ketiga-tiganya harus berjalan. Acceptance, enjoyment, and enthusiasm, gitu. Nah gitu, jadi sama Ruli ya jalankan aja. Antusiasme itu sebenarnya gini, kan kita punya objektif, punya goal. Antusiasme itu dalam, itu Tuhan. Antusiasme itu adalah mengerjakan sesuatu dalam bimbingan Tuhan sebenarnya. Benar. Iya kan jadinya kita kalau bahasa Latin, hanya itu kan Tuhan kan. Antusiasme itu jadi bekerjalah karena kita dibimbing Tuhan gitu. Ya, jadi tiga itu aja. Sama dengan ikhlas ya. Ketiganya jadi ikhlas, punya metode, punya target gitu ya. Punya goal gitu ya. Kalau acceptance itu ikhlas, lebih ke ikhlas acceptance itu.
Enjoy itu lebih kepada tidak ada beban, ya. Antusiasme itu lebih kepada ada bimbingan gitu ya. Tidak ada beban dan ada bimbingan sehingga tiga-tiganya satu kesatuan itu. Jadi ya saya sih kerjakan aja sekarang itu yang bagus saya tahu. Ya teman-teman juga alhamdulillah kan para dosen ya kalau di berbeda pendapat di kampus ya normal ya. Normal, karena kan kekayaan itu dari berbeda pendapat itu. Bukan berbeda pendapat saling kritik yang justru kontraproduktif, bukan. Tapi kan ada suatu pandangan yang berbeda. Nah, kalau pandangan berbeda di kampus itu untuk memperkaya. Mungkin saya kurang lengkap misalnya. Fahmi, Ruli misalnya punya pandangan yang berbeda bertiga nih. Coba diskusikan. Tiga-tiganya mungkin jadi lebih lengkap. Nah, itulah itu kampus. Itulah kelebihannya kampus. Nah, tapi outputnya bersama-sama. Nanti itu bareng. Ya, do the idea ya into action. Jadi, kalau misalnya kita hanya punya ide saja, ya, kemudian tidak ada actionnya, itu sama dengan Ruli dan Fahmi masuk restoran, hanya baca menu. Iya. Kalau hanya baca menu tuh pertama nggak kenyang-kenyang ya. Betul. Yang kedua nggak tahu mana yang enak dan mana yang tidak enak. Iya. Jadi kalau ingin ada kue, kayak profesor saya di IPB dulu, Profesor Afendi Anwar itu mengatakan, Asep katanya, enaknya kue itu bukan di menu, katanya di mana Prof? Di rasanya. Ya lu rasain katanya gitu. Ya walaupun menunya enak bagus Pak. Menu kan bisa aja bagus-bagus. Kalau nggak dirasain mah nggak ada apa-apanya kan. Jadi sama aja. Jadi kalau Louis sama Fahmi ini ingin punya nilai, ide itu menu, is okay. Tapi jangan selesai di menu, kerjakan. Karena rasanya kue itu waktu dirasakan. Jadi ide itu akan mendapat nilai bila sudah dikerjakan. Ya. Jadi memang sekarang kan ada istilah seeing is believing, kan gitu. Jadi seeing is believing itu adalah implement the idea sehingga orang lain bisa melihat apa yang kita kerjakan itu. Sebenarnya itu kan prinsip-prinsip penyuluhan tuh, Rul. Penyuluhan itu, prinsip penyuluhan pertanian itu dulu Profesor Salmon Padmadilaga itu mengatakan di dalam pertanian itu seeing is believing. Petani-petani itu nggak akan percaya kalau nanti ini padinya lebih tinggi daripada padi yang lama kalau nggak ditanam. Kalau udah ditanam yang sini 10 ton per hektar, kalau punya petani cuma 5 ton per hektar, baru dia percaya. Itu prinsip penyuluhan itu sebenarnya seeing is believing. Ya, tentunya kalau penyuluhan sekarang, Bro, Fahmi, penyuluhan sekarang beda caranya. Sekarang ada medsos, ada pendekatan-pendekatan digital, ya. Tapi tentunya harus ada bukti, gitu. Sama aja prinsipnya seeing is believing. Sama aja rasanya kue itu bukan di menu, tapi dirasa ketika dicoba, dirasakan, gitu. Kalau saya tambahannya lagi, kalau saya akan saya waktu wisuda itu sering mengatakan berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Artinya apa? Kita harus punya ilmu untuk diterapkan. Ya punya kan metodenya, punya segala macam diterapkan, yaitu berilmu amaliyah. Tapi kalau kita mau beramal harus ilmiah gitu. Ya kalau kita ingin bekerjakan sesuatu harus ada metodologinya gitu. Ya dengan demikian tidak berarti harus penemuan pribadi, tidak. Bisa sama-sama dengan teman-teman. Ini ada ide ini barengan lah. Yang penting adalah metode-metodenya. Apalagi zaman sekarang ini kan sudah toolsnya sudah semakin banyak ya. Jadi dibukalah pikirnya. Jadi tadi juga kita sebelum acara RKAT, rencana kegiatan dan anggaran tahunan UAI, kita mengundang 3 tokoh
Oh, Yang pertama itu tokoh yang berkaitan dengan ahli virologi, ahli virus. Oke, Mengapa? virus. Karena kan kita ingin tahu bagaimana virus ini berkehidupan di dalam masyarakat. Nah, beliau ahlinya. Yang kedua, ahli ekonomi. Jadi melihat outlook dari ekonomi Indonesia. Postur ekonomi Indonesia itu bagaimana. Yang ketiga adalah ahli digital mastery. Itu yang pertama dari Profesor Virus dari UNER. Yang kedua tentang ekonomi itu Direktur Dana Transfer dari Kementerian Keuangan. Yang ketiga itu CEO Telkom Internasional dari Singapura. Nah, karena ada COVID, Singapura ya tetap aja pakai Zoom kan ketemunya sama kita. Tiga materi itu adalah upaya untuk memperkuat metode kita. Sehingga kita membuat rencana itu nanti ada sense-nya, ada ilmunya. Jadi berilmu amalia, beramal ilmiah. Itu Fahmi, Ruli ya. Itu ya sama. Jadi tiga modalitas tadi ya. Acceptance, enjoyment, and enthusiasm. Plus berilmu amalia, beramal ilmiah. Jadi 5. Itu rumusnya. Itu. jadi kalau untuk penerapannya insya Allah jadi ada hasilnya ya kalau diterapin itu. Ya, Iya. insya Allah. Iya, Ini insya adalah Allah. suatu pesan yang sangat-sangat baru banget untuk kita dan Betul. kita bakal insya Makasih. Allah mengimplementasikannya di kehidupan kita supaya kita Iya. bisa jadi manusia-manusia yang persisten ya Mas. Betul, betul. Oke. Betul, akhirnya persisten. Makanya istilahnya kan manjada wajada gitu. Nah, manjada wajada itu dulu nenek saya, waktu saya sebelum tidur itu, dia selalu cerita tentang orang berhasil itu. Tapi dalam bahasa Sunda. Manjada wajada itu dalam bahasa Sundanya adalah mun kayang tangtu pareng. Mun kayang tangtu pareng. Itu artinya manjada wajada. Bisa nggak kamu coba? Wah, ngerti nggak, Kang? Apa? Kayang. Mun kayang mun kayang Gimana? tangtu pareng. Mun kayang tuh Pareng. jadi kalau mun kayang tuh kalau serius sungguh-sungguh, tangtu itu tentu, pareng itu berhasil. Iya. Itu manjada wajada dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab manjada wajada. Kalau kalian berusaha dengan sekuat tenaga, maka kejadian gitu. Mun kayang tangtu pareng. Itu tanamkan itu di mahasiswa. Mun kayang tangtu pareng. Tidak mungkin orang yang kayang itu nggak pareng. Betul. Jadi semua itu dalam kehidupan itu mun kayang tangtu pareng. Iya. Ya. Persisten juga dalam bahasa singkatnya persisten gitu. Persisten ya Prof ya. Ya. Soalnya kalau zaman sekarang nih Prof, teman-teman saya nih kalau boleh cerita Iya. dikit ya. Oh, boleh Kang. Itu tuh misi-misinya gede tuh Prof. Saya tuh pengen usaha ini. Saya pengen masuk sini. Saya pengen jadi ini. Oke. Biasanya di tengah jalan Terus buyar. Wah, Mungkin itu. berkaitan tuh Prof dengan misalkan Betul. kayak yang tadi yang persistence tadi, yang acceptance tadi, Ya. dan juga manjada wajahnya. manjada wajah. Mungkin Nah. sepenuhnya diterapkan Betul kali ya kalau banget. untuk Betul. Ya, jadi kalau punya friends harus. Awal gitu ya, Kang. iya. Ya, kalau antusiasnya artinya gini, kalau punya definite objektif itu harus. What is your definite objective? Itu harus. Punya suatu objektif yang definite. Harus tuh. Tapi definite objektif itu harus diteruskan dengan keinginan yang tinggi. Ya, kayang itu. Ya, kayang itu apa dalam bahasa Inggrisnya itu namanya burning desire. Ya, semangat yang membara. Ya, jadi kalau punya objektif, ya, definite objektif, kemudian diteruskan dengan semangat yang membara. Kemudian lakukan terus. Maka kamu akan mendapatkannya. Jadi manjada wajada gitu. Ya, jadi harus punya definite objektif, tapi jangan seperti tadi loh, tengah jalan buyar. Itu banyak tuh problema dinamika biasa anak-anak muda anak-anak gitu zaman sekarang gitu Prof. Ya, Mungkin ya dari kalau kayak gini belajar harus, tapi jangan dari dirinya sendiri yang membuyarkan diri. Tapi kalau ada tantangan, tantangan itu adalah
suatu keadaan yang akan menempa kita. Itu tantangan. Kita nggak akan berhasil tanpa tantangan, kan? Ya, tanpa kendala. Kendala itu adalah sesuatu yang akan meningkatkan kepribadian kita sama teknologi. Ya, kalau kita nggak ada kendala, nggak mungkin tuh ditemukan disrupsi teknologi. Betul. Ya, seperti kalau misalnya lurus-lurus aja, ya itu nggak ada. Kalau bahasa Inggrisnya tuh it happens for a reason ya, Prof. Jadi kalau ada masalah, pasti ada betul. Di balik itu. Selalu itu, makanya seperti misalnya ada kendala nih, bapak saya dulu kakinya dipatahin sama Belanda, dia nggak ngeluh, itu kendala. Terus tapi dengan kreativitas dan dengan menerima keadaan, dia belajar bagaimana menjahit yang lebih efisien dengan satu kaki kan gitu. Dan supaya bisa lebih, dia panggilin itu tetangga sama adik-adiknya sama paman-pamannya, diajarin cara menjahit sehingga jadi dia punya tim yang menjahitnya kalau sendirian hanya satu baju, kalau 10 kan 10 baju per hari. Nah, ibu saya entrepreneurnya. Dia kumpulin itu baju-baju itu, dikumpulin terus berangkat ke pasar jam 5 subuh, setelah subuh beliau menyewa oplet dulu itu. Nyewa oplet, masukin barang-barangnya ke oplet, berangkat ke pasar di Garut, kecamatan itu sekitar dulu rata-rata satu kecamatan itu ditempuh dalam 2 jam. Kan jauh, deket tapi jalannya kecil kan. 2 jam. Jadi satu hari itu bisa dapat 2 atau 3 kecamatan satu hari itu. Jadi besoknya berangkat tadi. Jadi 1 minggu tuh semuanya dapat tuh 6 kecamatan itu. Saya kalau hari Minggu suka ikut gitu. Yang kecamatan deket saya ikut gitu. Yang nggak pakai mobil saya ikut. Jalan kaki itu, bro. Saya jalan kaki ke pasar yang di Garut itu jalan kaki. Tapi saya senang. Kenapa senang? Karena setelah itu ditraktir bubur. Pulangnya itu, saya udah jam 5:30 jalan gitu. Udah kelihatan lapar. Laparnya, bapak ibu saya tuh bilang lapar. Jam 6:30 udah mulai lapar nih, anak kecil kan. Iya nih mak, lapar mak. Mau bubur ya itu, makan bubur. Jadi enak itu. Jadi ya selalu ada rezeki lah. Ada rezeki. Itu senangnya. Jadi ya tidak ada beban lah gitu. Ya. Gitu, Rul. Ya, oke, Prof. Sedikit lagi, Prof. Kalau untuk mungkin kan dalam perjalanan Prof, apa terdapat yang tadi yang misalkan dari kendala, misalkan Prof sampai sekarang rektor UAI di rektor UAI itu di kisah hidup Prof sebelumnya ada hambatan-hambatan gitu nggak, Prof? Misalkan percobaan apa yang Prof lalui gitu, mungkin bisa di-share sedikit. Oh, ada banyak. Jadi waktu S1, ya waktu SD kan nilai jam 5 kan. Waktu kelas 1 SMP bahasa Inggris saya itu ya malu lah, saya sampai akhirnya cari-cari gimana caranya, ya nggak bisa. Waktu S1 itu saya tuh jadi ketua Dewan Mahasiswa ya. Dewan Mahasiswa itu kalau sekarang BEM ya. Masih semester ketiga tuh, nih. Karena zaman adanya perbedaan pendapat sama pemerintah, karena saya ketua Dewan, saya diciduk. Masukkan ke dalam tahanan. Jadi tahun 77 tuh saya sempat ditahan, alhamdulillah. Ya nggak lama, cuma 5 bulan. Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan. 4 bulan. Jadi supaya tidak ikut sidang umum Maret kan gitu. Nah itu kan cobaan. Tapi enak aja. Ya kan resiko lah saya. Tapi saya tetap ingin membangun negara. Tapi ya masalah berbeda pendapat ya udahlah apa-apa. Ditahan lah saya. Semester ketiga udah ditahan, Bos. Waduh. Kalau saya udah tahan di Bandung. Jadi gimana, Bro? Tahan saya. Tapi ya alhamdulillah ya begitu balik lagi ikut kuliah lagi biasa ya. Ya namanya ditahan ya nilainya juga jelek-jelek lah saat itu. Karena saya kan nggak ikut kuliah tahu-tahu ujian ya gimana lah.
tapi ya ditutup oleh semester berikutnya gitu ya. Ya akhirnya, tapi saya karena saya jadi dosen kan saya harus ngambil S3 kan. Waktu itu ada tawaran dari Perancis. Ke Perancis tuh nggak mulus, nggak mulus. Saya ketua angkatan ke Perancisnya, tapi bahasa Inggris saya, saya dengan istri udah nikah tuh tahun 83. Ya, harusnya kan ngambil S3 tuh di Perancis. Saya ngambil S1 lagi tuh. S1 lagi. Mengapa? Karena saya merasa kurang kuat ilmu saya. Saya habislah waktu. Habis waktu pulang, nggak jadi master, nggak jadi doktor. Tapi rektor IPB, Prof. Andi Hakim ya memahami. Nggak apa-apa katanya. Tuh kan hebatnya tuh itu orang tuh. Nggak apa-apa, kamu kan udah berusaha. Iya Pak, tapi saya nggak jadi dokter. Nggak apa-apa lah. Yuk testing lagi tuh ke Kanada. Ya, testing ke Kanada. Diterima di Kanada. Jadi ngambil masternya di Kanada. Kemudian ngambil doktornya di Kanada gitu. Jadi kalau soal cobaan mah ya banyak, nggak banyak. Waktu di Perancis itu ya, gaji beasiswa itu setengah dari gaji UMR, setengahnya. Ya kalau pegawai-pegawai kecil itu 4.000 franc. Saya dapat 2.000 franc sama istri. Jadi kalau ke sekolah itu saya nggak bisa naik bis karena uangnya habis untuk makan sama sewa rumah. Jalan kaki itu 5 kilometer saya ke kampus itu tiap hari. Jalan kaki. Bolak-balik pagi berangkat, bawa makannya juga istri saya yang bikin nasi goreng. Bawa. Pulang. Jadi pulang jam 5 sore jalan kaki. Kalau yang berangkatnya enak karena turun. Tapi pulangnya naik. Waduh. Itu sih lapar. Itu selama waduh paling jauh 1 kilometer aja nggak nyampe kan. Saya 6 kilo. Bayangin tuh 2 tahun begitu aja. 2 tahun. Ya tapi ya udah jalanin aja. Ya dulu ya akhirnya ya kalau ke Kanada agak mendingan lah. Istri saya kebetulan di Kanada banyak mahasiswa Indonesia. Istri saya kita juga ya kalau beasiswa sedikit. Tapi teman-teman Indonesia itu bikin makannya di rumah, cateringnya di rumah saya gitu. Jadi tiap maghrib tuh mereka kumpul. Jadi saya ikut makan dengan mereka. Saya yang masak istri saya gitu. Jadi ada semacam solidarisme lah dari teman-teman. Udahlah makannya di rumah Kang Asep. Saya dipanggilnya Kang Asep kan. Jadi saya waktu itu lurah kota itu. Jadi nggak perlu makan, nggak perlu mikir. Itu dari teman-teman. Saya ikut makan. Jadi jalanin aja sampai akhirnya alhamdulillah lulus, master lulus, dokter lulus gitu. Tadi Bro, mohon maaf dipotong dulu sebentar karena ini ada yang nanya Kang. Iya betul. Jadi tadi kita udah ngebaca komentar-komentar nih Kang yang ada di coba teman-teman semua. Nah ini ada yang nanya dari Instagram Triasas Tarsis. Jadi halo Prof, gimana cara untuk mengembangkan karir wanita Indonesia? Apakah harus sekolah ke luar negeri dulu baru bisa mendapatkan karir goals? Contohnya seperti Vice President Halodoc wanita dan sudah menjadi istri. Jadi intinya cara untuk mengembangkan karir wanita Indonesia itu gimana, Prof? Oke. Apakah harus karir luar negeri? Karir wanita Indonesia itu kan karirnya itu pertama harus diskusikan dulu lah dengan suaminya ya kalau sudah punya suami. Tapi tidak berarti bahwa wanita Indonesia harus di rumah saja, tidak. Tapi tidak harus keluar negeri juga sekarang ini. Tergantung objektif dari karir, objektif dari ibu itu. Mau apa? Kalau ingin mengambil bidang-bidang yang seperti ekonomi, digital, menurut saya di Indonesia sekarang juga sudah kuat. Teknologi informasi atau information science itu di Indonesia cukup kuat. Tapi harus mau juga mengaitkan dengan industri kan gitu. Tapi kalau sebagai ibu rumah tangga tentunya harus punya
punya semacam apa kesepakatan dulu dengan keluarga, dengan suami ya. Karena tentunya nanti kan punya anak, terus bagaimana anaknya harus dipikirkan gitu ya. Secara terbuka lah, karena berbeda mungkin dengan generasi saya. Tapi kalau sekarang ini ibu atau istri itu kan cenderung juga bekerja. Apakah harus sekolah di luar? Ya tidak harus, sebenarnya tidak harus. Cuman kalau misalnya ada tawaran sekolah ya jangan ditolak, pelajari gitu ya. Iya. Kalau memang ingin mencari sekolah di luar juga itu suatu ide suatu keinginan yang luhur kalau menurut saya. Cuman apa harus itu tidak. Nah, tapi bidangnya, misalnya kalau bidang-bidang seperti misalnya virologi misalnya atau molecular biology, ya itu saya menganggap di luar tuh lebih kuat lah, lebih kuat ya. Juga bidang-bidang ya, seperti digital ekonomi mungkin itu perlu juga di luar. Tapi aplikasi-aplikasinya di Indonesia juga udah mulai banyak ya. Jadi tidak usah khawatir jadi berkarir itu. Hanya itu kalau memang sudah suami istri ya harus terbuka lah dengan suaminya. Betul. Itu. Ya. Ada komunikasi lah. Karena kalau di Jepang ya, saya kan kakak yang narik saya itu orang di Jepang. Saya tuh sekolah S2 itu ada kakak ke 2-3 tahun, 2 tahun di atas saya. Dia punya anak perempuan satu generasi sama anak saya. Ibunya terus ikut ke suaminya itu tidak kerja ibunya. Ya, tapi saya tanya kenapa? Ya ternyata kalau di Jepang kalau menitipkan anak ya harga untuk menitipkan anaknya bisa 2 kali lebih mahal daripada gaji istri itu, gaji ibu-ibu. Jadi lebih baik di rumah. Ya untuk apa dia keluar gitu ya. Jadi dia ngurusin anaknya ya di rumah. Tapi gaji suaminya ya sudah cukup baik. Ya menarik lah. Sebagai profesor di sana tiap tahun tuh dia punya hak untuk sabbatical leave namanya. Sabbatical leave itu adalah bertugas di luar kampus dan boleh di luar negeri. Nah dia selalu sabbatical leave-nya itu selalu ke Prancis atau ke Inggris atau ke Australia gitu. Jadi tiap tahun itu kakak saya itu di luar negeri, di luar Jepang. Tapi istrinya ikut terus. Anak-anaknya juga ikut terus. Akhirnya anak-anaknya bahasa Inggrisnya bagus kan gitu. Ya orang Jepang kan bahasa Inggrisnya sebenarnya biasalah seperti kita. Tapi kalau pernah di luar bagus-bagus. Nah kalau di Jepang daripada bekerja ya sebagai ibu ya lebih baik urus anak. Karena memang gajinya juga nggak seimbang. Ya, saya nitipin anak, gajinya harus bayar babysitter katakan 10 juta per bulan. Sedangkan saya gajinya cuma 7 juta. Untuk apa? Untuk apa? Iya, mendingan saya urus anak. Keluar uang 10 juta, sedangkan saya kalau kerja dapat 5 juta ya 6 juta, 7 juta, defisit 3 juta. Untuk apa? Iya. Di sini agak beda, tapi ya beda-beda negara, beda-beda kultur. Kalau di Jepang memang gaji perempuan itu rendah. Tapi saya pikir itu supaya ibu-ibu itu tidak keluar. Supaya tidak keluar. Sebaiknya di rumah gitu ya. Nah memang kultur beda-beda, negara beda-beda. Cuman saya tekankan kepada ibu-ibu ya yang memang ingin berkarir, diskusi sama suaminya. Diskusikan. Tapi apakah harus sekolah? Harus tidak, tapi sebaiknya sekolah gitu. Ya, apakah harus di luar negeri sekolahnya? Enggak juga, tergantung bidangnya. Indonesia juga sudah cukup banyak yang bagus kok sekarang. Ya, gitu Mi, Bro. Baik, terima kasih Prof. Mungkin sama-sama. Tadi dari jawabannya intinya adalah boleh aja berkarir gitu ya, wanita Indonesia tuh boleh banget berkarir. Tapi nggak harus sekolah di luar negeri. Di Indonesia juga banyak banget pendidikan-pendidikan yang memang sangat-sangat bisa menjadikan wanita berprofesi gitu ya. Yeah. Tapi harus ada komunikasi antara suami dan istri gitu ya kan. Bagi yang udah bersuami. Bagi yang udah bersuami. Betul.
Karena kan Ya, Prof. karena keluarga itu lebih penting, keluarga itu penting. Iya. Betul. Ya, saya sambil jawab mengucapkan terima kasih untuk semuanya ya, karena ini ada banyak chatting yang menganggap itu appreciate, tapi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas apresiasinya, dan saya ingin mendoakan semua yang hadir di sini dan juga yang tidak sempat sehat-sehat lah di dalam kehidupan dan selalu ingin memberikan yang terbaik ya dimanapun Anda bekerja ya. Kalau statusnya sebagai mahasiswa, tetap juga Anda harus menerima sebagai mahasiswa dan memberikan yang terbaik buat para dosen gitu ya. Karena nanti begitu Anda memberikan yang terbaik buat para dosen, Anda pun mendapatkan yang terbaik dari dosen. Gak mungkin lah kalau Anda sudah yang terbaik dapat nilai F, itu gak mungkin. Pastinya nilainya juga A gitu ya. Jadi itu, tapi di dalam pandemi ini ya memang ada keterbatasan harus ketemu, jadi ketemunya lewat digital. Tapi intinya sekarang aja kan kita bisa berkomunikasi lewat digital begini kan, sehingga ya walaupun kita nggak bisa namanya langsung, tetap bisa menyampaikan ide dan lebih banyak yang ikut hadir ya. Itu jadi jagalah kesehatan itu. Seperti kemudian tambahnya itu 3 modalitas itu. Modalitas acceptance, modalitas enjoyment, modalitas enthusiasm. Gitu. Oke. Ya. Ini sih ingat tujuan kita juga sih. Ya. Dan kita bisa harus diterapin aja. Betul banget. Gitu, jadi dan kita harus persisten gitu ya teman-teman. Persisten. Jangan sampai ya kalau istilahnya istilah persisten sekarang namanya grit. Grit itu G-R-I-T, grit. Grit itu adalah persistence and perseverance, yang terus-menerus. Endurance-nya tuh nggak selesai-selesai terus gitu. Jadi bukan semangat, kemudian hilang. Bukan. Kalau grit itu ya terus panjang gitu. Jadi tidak ada berhentinya. Tapi antusias juga. Dalam grit itu ada antusias gitu ya. Ya, itu ditemukan oleh Annette, lupa lagi namanya. Dia psikolog. Jadi kita harus meningkatkan grit, ya, G-R-I-T, yaitu semangat jadi, yang terus menerus. Yang sedang ada di room live ini, semoga bisa tentu yang tadi Prof katakan grit gitu ya. Harus grit. Iya, dikarenakan kalau sekarang tuh banyak tuh, pokoknya yang saya kecilin tadi tuh, kayak sekarang maba-maba tuh, yang Prof. visi-misinya besar gitu ya. Semester 1, semester 2, tapi semester 3 ke atas bolos gitu. harus happy dan kehidupan itu enjoy gitu, enjoy itu dari detik ke detik. Ya, kalau misalnya saya mau menyarankan yang ada di sini, bacalah buku yang ditulis oleh Eckhart Tolle, Profesor Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, T-O-L-L-E. Itu judulnya The Power of Now. The Power of sekarang. Ya, keunggulan. The Power of Now. Jadi keunggulan memahami sekarang. Jadi yang namanya sukses itu pada saat bekerja. Jadi pada saat kita diskusi itulah yang kita rasakan. Maka pada saat itulah akan tumbuh energi. Tapi kalau kita tidak memahami the power of now, kemurungsung. Pingin ke sana, pingin ke situ, padahal kita lagi diskusi. Ya, kalau misalnya kita tidak mengalami the power of now, nggak konsentrasi, lari situ, pingin ini. Enggak kan, kita kan enjoy aja bicara. Disrupsi oleh keadaan, disrupsi itu terima aja. Itu karena menurut Profesor Eckhart Tolle itu, the only time is now. It's not yesterday, not tomorrow. It's now. Ya, kalaupun besok kejadian, it's already now. Betul. Jadi sekarang juga akhirnya kan the only time is now. Iya, jadi sekarang akhir. Industri. Iya, jadi ya
Ya, The Power tuh, itu ada tuh bukunya tuh sama industri UAI ya. The Power of Now. Nah, itu ambil deh. Ambil. Itu baca deh. Wah, keren itu buku. Keren. Dan itu menginspirasi sekali. Saya dapat 3 modalities juga dari Profesor Eckhart Tolle. Itu buku ditulis 98 tapi bestseller terus sampai sekarang. Oke, siap. Iya, nama-nama referensi. Bagus ya. Nama-nama referensi. Ini buku-buku. Tapi mungkin bagi saya juga karena ini ya. pasti tuh apa? Ya. Kenapa Kang? Referensi kita. Untuk referensi kita. Biar nggak goyah. Betul gitu. Iya. Iya. Biar nggak goyah. Tenang aja jalan semua ya. Kan Anda bahagia kalau Anda berdua sekarang ini kan bahagia, ketawa-ketawa gitu. Karena you are in the now situation. Ya, tapi coba kalau nanti otak mikir nanti makan apa ya, stres Anda. Itu udah. Iya, jadi tenang aja. You are in the now situation, so you are happy. Ya. Oke. Itu. Baik. Oke, kalau begitu menarik banget tadi penyampaian yang disampaikan oleh Prof. Asep dari awal perjalanan hidup beliau. Bagaimana beliau dapat profesional? Ya. Beliau pernah yang apa tuh tadi? Berjualan. Jualan. Kemudian ditangkap. Nilai 5. Tapi Prof, saya kaget sumpah. Prof tuh ternyata pernah ditangkap. Saya itu agak kaget sumpah. Tangkap. Ya normal lah. Mahasiswa kan normal. Tapi saya kan waktu kemarin teman adik-adik mahasiswa mau turun ke jalan, saya tanya dulu, why? You have to have a reason to do. Kenapa? Gitu. Kenapa nggak dibahas? Ada apa sih? Undang-undang Cipta Kerja ya pelajari. Kan nggak harus turun ke jalan. Tapi kalau misalnya maksa ingin turun jalan, ya silakan. Terus kalau nanti ditangkap, ya sudah resiko. Ya sudah. Jangan ngeluh. Tapi saya tidak menyarankan, karena beda juga situasinya. Saya juga waktu itu ditahan, tapi saya tidak menyarankan demo. Cuman karena saya ketua dewan ya namanya ketua dewan jadi yang gampang dicari masa orang lain dicari ya ketuanya. Iya, tanggung jawab, saya terima aja, nggak masalah. Oh, iya. Ya tapi jangan ingin ditangkap, kalian jangan ingin ditangkap, nggak usah. Jangan Prof. Iya. Tanggung semester 7 Prof. 7 saya juga masih ini. Iya. Oke, baik. Semoga yang kan bisa dipengerti gitu ya sama audiens maupun kita juga. Betul. Bisa karena itu mengintegrasikan ke hidup kita gitu ya kan. Iya, betul. Amin. Dan tadi ada beberapa poin yang mungkin bisa saya bacakan kembali apa yang telah disampaikan oleh Prof. Asep. Jadi untuk kita sebagai muda-mudi gitu ya, yang sekarang sedang mencari goal-nya atau cita-cita, kita harus persisten dengan beberapa cara nih, ada 3 modal gitu. Kita harus acceptance, kemudian yang kedua enjoyment, dan yang ketiga kita enthusiasm. Kang Fahmi. Ya, Kang Ruli. Mun aya nama karena Gen Z. Apa ini? Oh, Gen Z ya, kira Gen Z. Pemuda-pemudi. Gen Z. Biar pada ngerti. Mudah-mudahan ya. Sekarang topiknya Sunda nih, Prof. Oh ya, Rul dari mana Rul teh? Saya orang Bogor, Prof. Asli orang Bogor. Asli Bogor. Kalau Fahmi? Kalau saya Jepang. Jawa Padang. Jawa Padang. Oh iya. Apa-apa, bagus lah. Tapi memang Mbak Sunda Bogor dengan Sunda Garut beda. Berbeda, Prof. Beda lagamnya. Iya. Betul. Tapi kalau Fahmi sendiri, Fahmi teh karena sering main sama saya. Iya, jadi ikut-ikut suka gitu ya. Kalau masalah Sunda. Iya. Saya juga dulu ada teman itu orang Padang. Satu asrama. Sekarang udah guru besar juga di Unan. Itu setiap hari sama saya, akhirnya dia bahasa Sundanya itu kayak orang Sunda aja. Iya. Sampai orang bahasa Sunda ya sampai sekarang juga Profesor Rahmat Ahmad, kumaha ya damang.
Ramangkang ya, cuma udah sunat. Padahal dia orang Padang. Dari Sumatera gitu ya. Perawakannya dari Sumatera gitu, diem gitu ya. Pas udah di selang 3-4 tahun, kumaha ini cacing wae ya. Dia cuma tahu satu kata doang. Harudang. Ya, harus bersatu lah. Berbeda itu menarik karena kan jadi lebih kaya ya, lebih kaya kita. Gitu. Ini juga tahu gitu ya. Kita tahu, nggak cuma. Betul, ya itu kekayaan kita gitu kan. Betul, itu kalau saya menganggap bahwa perbedaan itu rahmat, gitu. Betul. Ya, gitu barangkali ya sementara ya, udah jam 5:04 nih. Ya. Gak kerasa Prof, udah 1 jam ya, udah 1 jam lewat. 1 jam, ya. Mungkin nanti kalau insya Allah ada waktu, Prof mungkin bisa berbincang-bincang lagi ya Prof kita. Iya, mana aja dikabarin aja, nanti ngobrol lagi yang lain. Iya, siap. Mantap. Baik. Terima kasih banget. Terima kasih. Sama-sama, kami. Kami di Tajir, semoga nggak bosan-bosan nih kita berbincang lagi Prof. Ya. Nggak bosan-bosan bincang-bincang sama dua akang. Kang Ruli Dua Kang, ya. Jadi ya semoga Prof sehat selalu dan juga amin. Prof sukses sama. Amin. Ya, makasih banyak. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang udah ikut dari awal sampai akhir di sini. Semoga apa yang udah disampaikan oleh Prof tadi bisa diimplementasikan ke kehidupan teman-teman semua. Ini sangat bermanfaat banget. Ini sangat bermanfaat. Kita mengulik sisi lain gitu dari Prof. Kita kan nggak pernah tahu gitu ya. Nah, saya yang heran tuh, saya kalau ngeliat Prof gitu ya, rektor gitu ya. Saya nggak nyangka gitu dengan masa lalunya begini. Kan kita nggak ada nyangka tuh. Makanya adanya gini kita sama aja. Nggak tahu satu sama lain gitu ya. Proses tidak pernah mengkhianati hasil gitu ya. Iya. Kali begitu kalau ini semakin tinggi. Sama aja. Yang penting kita beribadah aja. Oke. Baik, terima kasih Prof. Kami ucapkan. Kami. Atur nuhun. Ya, atur nuhun. Ya, terima kasih banyak. Baik. Ya. Baik. Ya. Saya selalu Rancabana. Ya. Nuhun. Sukses. Ini atur nuhun kami. Saya boleh keluar nih sekarang. Ya. Oke. Iya, baik Prof. Terima kasih Prof. Yo, makasih ya. Salam buat semuanya. Ya, baik Prof. Itu ada Pak Arya tuh, Arya Yuditya, itu humas, kepala humas. Terima kasih Om Arya. Terima kasih Pak Arya. Iya. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Amin Prof. Oke, kita akhiri sesi dari talk show inspirasional bersama Prof. Asep. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi kan. Jadi untuk bagi kami di Tajir UAI itu setiap minggu, setiap hari Rabu ada podcast dengan bintang tamu yang berbeda lagi. Ya, betul. Ya. Jadi tetap stay tune. Gitu. Ya. Oke, guys. Ya. Ya, baik. Barangkali begitu. Terima kasih banyak Prof. Hasan. Sehat selalu, Prof. Semoga kita sami-sami. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, gitu kan. Benar-benar ini ya, menarik banget ya kita jadi talk show bersama Prof. Asep. Banyak banget hal yang udah kita dapat juga dari beliau. Kita juga nggak tahu kalau misalnya kita kan nganggap beliau itu adalah orang yang paling nomor 1 gitu ya di UAI. Itu saya nggak nyangka itu. Betul banget. Betul. Nggak nyangka banget. Wih, namanya rektor gitu kan. Nggak taunya masa lalunya begitu kan. Nah itu pesannya itu sih yang saya itu pesannya. Jadi memang kita nggak boleh ngelihat kesuksesan seseorang dari yang pas sekarangnya aja, pas orangnya sukses gitu ya. Tapi kita harus lihat dari proses-proses yang udah dilalui gitu. Nah, tapi menarik ya Prof. Asep tuh orangnya itu ya apa nih kan? Orangnya suka kalau bahasa Sunda kan suka ngaheureuy gitu, ngabodor gitu. Jadi suka lucu gitu kayak apa bawaannya orangnya santai banget gitu ya. Saya kira yang namanya ini kan gitu tuh. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih untuk semuanya. Ya. Kita tunggu di acara talk show inspirasional selanjutnya. Jadi teman-teman semua kasih pantun kata Kak Boy. Lari-lari ke pasar minggu. Cakep. Jangan lupa beli anggur. Oke, cakep. Setelah beli anggur. Setelah beli
Aduh, saya lupa. Pantunnya gagal, teman-teman. Mohon maaf. Kayaknya kita akan memberikan pantun di sesi-sesi selanjutnya kali ya, Kang. Sesi selanjutnya tolong stay tune. Stay tune untuk pantun kita. Iya, karena kita setiap Rabu yang tadi sudah dibilang juga, di poster juga ada, itu setiap minggu kita akan ada podcast dengan bintang tamu yang berbeda-beda, yang mana kita akan sama talknya tentang inspirasi talk juga show. Gitu ya. Ya, jadi kesuksesan dari tiap-tiap pemateri kita. Betul. Dan insya Allah pasti akan tentunya menarik semua. Wah, gagal kata Kapoy. Jadi ya dimohon untuk pemirsa yang udah ada di room ini, semoga bisa kita bertemu lagi di acara podcast minggu depannya ya. Baik. Ya, Ibu Endang, punten Ibu tadi kepleset lidah. Terima kasih Ibu Endang, Ibu Diven, Kapoy. Terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Oke? Makasih guys. Kang Uli dan Kang Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.